Selamat datang di segmen edisi cerita malam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gunakan headset kamu untuk merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Halo semuanya, nama gue Andrew Francis Subali, biasa dipanggil Andrew. Di sini gue mau cerita soal kejadian yang dulu gue pernah alami semasa gue SMA. Dulu gue tinggal di Tangerang Selatan, yaitu di BSD. Di situ gue tinggal dari gue TK sampai gue SMA. Jadi itu kayak ruko gitu dan gue tinggal di situ. Berbagai macam kejadian aneh sudah pernah gue alami di situ. Banyak teman gue yang main. Ada satu anak yang dia beneran bisa ngelihat inisialnya S. Kita lagi main-main rame-rame gitu kan. Kita lagi main di luar dengan pintu garasi itu kebuka. Jadi kelihatan mobil dan ruangan di dalam. Dia ngeliatin fokus. Dia kayak ngeliat, Andrew, di dalam mobil lu ada anak kecil ya pakai baju kuning. Oh, kok lu tahu? Oh iya, itu yang satu lagi juga ada yang tinggi-tinggi gede tuh, itu kan katanya. Oh iya, di situ reaksi gue biasa aja karena gue sudah familiar dengan sosok-sosok mereka. Karena gue sudah dari kecil gue sudah di situ. Dan dia tidak pernah mengganggu gue, dia tidak pernah menyentuh keluarga gue, tapi gue tahu mereka ada karena sesekali mereka suka menampakkan diri. Tapi wujudnya sama sekali nggak serem. Nah, sosok yang satu ini sama sekali gue gak pernah lihat. Dari gue kecil sampai gue gede, sampai gue punya adik. Ya kan. Kejadian ini terjadi di malam hari, tepatnya di tengah malam sih. Jam 2 atau jam 3, gue tuh udah kebangun. Ya kan. Karena gue merasa gak nyaman. Gue merasa tiba-tiba panas. Gue merasa tiba-tiba gak enak aja gitu. Dan di situ gue fokus ke satu titik, yaitu ujung kamar gue. Di ujung kamar gue ngeliat sosok nenek-nenek. Rambutnya pendek, putih. Hidungnya lancip, giginya itu lancip, jongkok, ya kan. Dan matanya itu, gue gak bisa jelasin, tapi matanya itu serem. Matanya itu kayak mata ingin membunuh. Di situ gue mulai untuk berdoa. Sesuai agama gue Kristen, jadi gue berdoa sesuai dengan agama gue. Tiba-tiba dia ngadep ke gue, dia senyum. Dan senyumnya tuh senyum seperti gue terusik dan gue mau ngebunuh lu. Ya kan? Senyumnya seperti itu, jadi auranya tuh gelap banget. Di situ dia loncat, tapi dalam keadaan dia jongkok. Dan tiba-tiba dia hilang. Pas dia hilang, gue coba untuk mencari dia dong. Gue coba cari dia di mana nih sekarang? Ternyata gue kaget karena dia ada tepat di atas plafon gue. Dia itu ngadep ke gue dan dia di atas plafon. Jarak makin dekat. Di situ gue makin panik. Gue cuma bisa berdoa. Gue banyak ngomong haleluya, 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 haleluya. Di situ pas gue ucapkan itu dia makin gila. Dia kayak makin terusik. Ya kan? Lalu saat itu juga dia tiba-tiba menghilang. Dan kalian mau tahu munculnya dari mana? Gue langsung bertatapan muka sama dia. Jadi muka dia tuh pas ada depan muka gue. Dan dia itu jongkok di atas dada gue. Gue di situ doa makin kenceng. Karena di situ gue lemes. Gue gak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa doa. Mulut gue hanya bisa doa. Dan gue di situ langsung berdoa, gue menyebut nama Tuhan gue. Di situ dada gue rasanya itu kayak diloncat-loncatin. Jadi dada gue tuh sakit dan sesak, gak enak dada gue. Di situ gue berdoa makin kenceng dan akhirnya saat gue menyebut nama Tuhan gue, di situ gue jujur aja gue ingat gue teriak. Lalu tiba-tiba pas gue abis ngomong begitu selesai, dia tiba-tiba menghilang. Puff. Dia menghilang begitu saja. Gue coba untuk cari dia nggak ada. Akhirnya
gue coba untuk berbicara sama adik gue. Adik gue itu ada di kamar sebelah. Kalau gue teriak dari kamar gue, itu kedengeran. Jadi gue teriak, "Nah, ini kok barusan diganggu setan." Gue bilang gitu. Gak ada jawaban. Gue coba untuk panggil dia lagi untuk yang kedua kalinya. Di situ dia kayak apa sih gitu. Kayak gak ada lah gitu. Lalu gue coba bangunin dia. Gue berusaha untuk meyakinkan dia kalau barusan ini gue tuh diganggu dan gue melihat. Lalu dia bangun, dia nyalain lampu. Di situ gue juga baru berani nyalain lampu karena di situ gue totally shock. Gue shock banget dengan adanya sosok seperti itu karena gue nggak pernah lihat sama sekali yang seperti itu. And then gue langsung naik ke kamar atas, yaitu kamar bokap nyokap. Gue cerita dan akhirnya mereka turun. Nyokap gue hanya bisa bilang gini, "Oh, lu sih, lu disamperin karena lu ada pikiran jahat. Lu mau berbuat apa lu? Lu ada pikiran jorok apa lu?" Dan saat itu gue inget, gue bilang, gue gak ada pikiran apa-apa. Jam 2, jam 3 pagi, siapa yang masih bangun dan mikir-mikir hal kayak begitu? Ya kan? Sampai sekarang pun topik ini, kalau misalnya gue bahas depan nyokap gue, ya dia tetap akan bilang begitu. Dan jujur aja sampai sekarang gue gak tahu apa yang gue pikirin pada saat itu. Lalu akhirnya kita tidur lagi. Gua bangun pagi-pagi, semuanya normal. Tapi beberapa hari kemudian, adik gua diganggu, ya kan? Dengan sosok yang sama. Bahkan kalau menurut cerita dia lebih parah. Itu sih. Jadi itu cerita horor gua yang terjadi di rumah gue sendiri. Dan ya puji Tuhan gue sudah tidak di rumah itu lagi. That's all. Kamu punya pengalaman horor? Kirimkan ceritamu ke alamat berikut berupa audio atau tulisan. Sertakan juga nama kamu, judul cerita, dan Instagram kamu.